Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Hadrati Sultanil Awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra, hadrati Hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirra, hadrati ulama'ina al-kiram khususnya Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhayat, Kiai Ilyas Ruhayat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhayat Cipasung, Kiai Masturo, Kiai Abdullah Mahfuz, Kiai Afifullah Bapak Kantipar Sukabumi, hadrati Matengku Toha Karawang Matu Bagus Bakri Sempura Buyadi Miyati Banten Abu Syair Martama Jahid Abdul Salam Cirebon, wa ammi Kiai Bunyamin bin Ahmad Syafi'i wa jaddi Ahmad Syafi'i bin Bahjausin wa azwajihim usulihim wa jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa nakhussu walidayya Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bersama walau melalui udara, masih bisa menghirup udara segar, menikmati secangkir kopi, semangkok bubur, tentu saja sebatang rokok. Kita masih bisa mendengar nyanyian burung di pagi hari, masih bisa mendengar kokok ayam serta deru mesin kendaraan. Tiada lain ini adalah merupakan nikmat yang tak terhingga dari Allah yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi orang-orang, menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Farid. Ustadz Farid ini ketua kelas ya dari perumahan Bengle. Nah, yang langsung dikawal oleh keamanan kelas, yaitu Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia dan akhirat, dengan dua pengawalnya yaitu Uceng dan Ucup. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Dodi Hudori juga. Ini di Depok, ada biasa Bang Sanusi, di Depok itu Ustadz Dudung Abdul Salam, ya. Semua teman-teman di Depok, di Bogor, ada Ustadz Toto Idris, ada Kiai Cep Heri Syarifuddin, di Bogor tuh ya, Pesantren Sabiur Rahim, ada senior kita Kang Insinyur Haji Ayi Hambali, ada siapa lagi nih yang hadir di Denku Suandi ya, sudah Ahmad Wijaya Pustakawan, ada Mas Agus Ari Sedakau Kalimantan Barat. Terima kasih Mas, semoga sehat dengan keluarga ya Mas ya. Ada Ibu Ade Atikah bersama suami tercinta ya, ada sama Sasmita Bari ngopi ya tentu dong. Ada Yayat Ruhiyat nih, ada namanya agak mirip dengan saya nih. Kemudian ada Gunung Putri ya, Bogor, Yayat Ruhiyat itu. Sang Kuryang Tandang Makalangan alias Ismet. Ada Gus Abdul Wahid Rusdi ya, Gus Wahid di Saung Berkah Cikampek. Ya tentu saja Sekretaris
KM kita, yaitu Ustadz Kamaluddin Abdullah bersama ibu nyainya. Nah, terima kasih semua yang hadir ya. Nah, Uceng ini sudah muncul nih. Pesonaku, ada Randi Abdurrahman Zaini, ya, alhamdulillah. Ahmad Fikri Sya'bani, semua yang hadir semoga sehat-sehat selalu. Rijalul Ghad El Mudori, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Suatu ketika Anas bin Malik bertanya kepada junjunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang Mus, ngopi Kang Mus. Jipidud, ngaji, ngopi, ngudud. Alhamdulillah, Kiai Cep Heri Syarifuddin Isabilur Rahim sudah menyimak ya. Nah, kata Anas bin Malik kepada Kangjeng Nabi, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma atau abirruhuma bihi ba'da mautihima. Qala na'am, as-salatu alaihima. Kata Anas bin Malik, kalau bapak saya sudah meninggal, amalan apa yang bisa saya lakukan untuk sebagai bentuk birrul walidain kepada kedua orang tua saya? Bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal? Apakah masih tersiksa? Apakah masih tersisa sesuatu kebaikan yang bisa saya lakukan setelah ibu bapak saya meninggal? Qala na'am, kata Kangjeng Nabi, tentu saja ada. Apa itu? As-salatu alaihima ay ad-du'a lahuma, mendoakan kedua orang tua kita. Doakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wal istighfar lahuma, minta ampun untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Datangi makbarohnya, bacain Fatihah, bacain Yasin, bacain Quran. Lalu kita berdoa setelah itu, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu liruhi walidayya. Nah, semoga engkau ya Allah sampaikan pahala apa yang aku baca dari Quran, dari tahlil, dari tasbih, dari takbir, dari tahmid, dari sholawat kepada Kangjeng Nabi. Pahalanya mohon engkau sampaikan kepada arwah kedua orang tua saya. Apakah nyampe? Sampai. Gak percaya ucup? Mati duluan. Nanti saya tahlilkan. Kalau enggak nyampe, ucup bangun lagi. Ya, jadi pocong. Acelo-aceloan. Kalau nyampe, terusin matinya. Nah, yang menyampaikannya bukan manusia, Allah. Ada Nyonya Tari. Sudah sedang hadir juga ini. Ya, kemudian Mas Setio yang punya bakso Setio ini, yaitu Mas Setio Boboko Kejo Molotot Hejo ya, bersama bundonya. Waduh, ini ada Gus Isep ini, Asbah Abi Akil. Sehat ya Kiai Isep? Alhamdulillah. Sanjaya Jaya, ada siapa? Bung Joni di Gabel, desa Gubal, jadi kampung Gabel, desa Gubal, diijikan jadi Gubal Gabel.
Terima kasih Bung Joni ya. Alhamdulillah. Ini Aki Udin masih ngajar kayaknya beliau. Aki Udin ya, sahabat saya yang bagai kepompong itu. Aki Udin itu seangkatan dengan Kiai Isep dulu di Cipasung. Kalau sekolah adik kelas saya, tapi ngajinya Kiai Isep dan Aki Udin, jauh di atas saya beliau itu. Ada Pesonaku, Muhammad Supriyatna. Masih semuanya ya. Ini Kang Mus, ngoji, ngopi, ngudud Kang Mus. Ada senior saya, Ibu Haji Cucu Hamidah Abdul Hamid. Oh, Aki Udin sedang ini nuju Talaran Barudak. Luar biasa Aki Udin ini memang. Bari ngaji nge-share terus. Pak Hadianto, Kang Oded. Nah, semua yang hadir. Kata Kiai Cep Heri, disunnahkan bagi seorang anak menziarahi kuburan orang tuanya setiap hari Jumat. Niscaya dosa-dosanya dan dosa orang tuanya diampuni, serta anak itu ditulis sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Terima kasih Kiai Cep Heri Syarifuddin. Ya. Ziarah setiap hari Jumat, datang ke makbarohnya. Dosa ibu bapaknya diampuni, ya dosa kita juga diampuni, dan kita dijadikan anak yang soleh, dicatat sebagai anak yang soleh. Subhan Maulana, CKM hadir, terima kasih Bang Subhan. Orang tua yang sudah meninggal, sebagai seorang anak kita masih bisa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan cara menziarahi kuburannya, istighfar bagi keduanya, mendoakan setiap ba'da sholat fardu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi kita orang NU, setiap sholat kita baca istighfar, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan seterusnya. Nah, itu kan doa istighfar bagi kedua orang tua. Dan di antara doa yang tidak akan ditolak Allah, yang akan Allah ijabah, antara lain adalah doa anak kepada kedua orang tuanya, dan sebaliknya doa orang tua kepada anak-anaknya. Lalu apalagi caranya seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal? Wa infadhu ahdihima, menunaikan janji-janji orang tua. Janji keduanya kita laksanakan, kita tunaikan. Misalnya waktu orang tua dulu masih ada, ya, pernah dia berucap ingin membangun pesantren, ya. Sekarang anaknya sudah pada gede, kemudian sudah pada sukses, ya buat pesantren untuk orang tuanya, wakafkan untuk kedua orang tuanya. Kalau nggak mau seperti itu, nggak bisa, ya beliin tanah bareng-bareng anak-anaknya, patungan, kasih itu tanah sama Kiai Cep Heri Syarifuddin untuk dijadikan pesantren di atasnya, kasih sama Kiai Isep, wakafkan sama Kiai Isep untuk dikelola menjadi sebuah pesantren. Itu namanya infadhu ahdihima, menunaikan segala janjinya, membayar hutang piutangnya. Kalau misalnya ada kaitan orang tua dulu pernah punya kaitan hutang dengan saudaranya, segera kita bayar dengan temennya, lunasi hutang-hutangnya. Ya, mimba dihimas, artinya setelah dia meninggal, sebelum meninggal dulu pernah mengucapkan janji-janjinya, ya setelah meninggal ya tunaikanlah janji-janji keduanya. Wasilatul rahmil lati la tusalu illa bihima, sambungkan tali persaudaraan yang memang
tidak bisa menyambung saudara persaudaraan ini tanpa ada kedua orang tua kita. Maksudnya begini, saudara-saudaranya bapak kita almarhum, saudara-saudaranya ibu kita almarhumah, datengin. Ulah bikin kaparemun obor. Jangan sampai kita nggak kenal sama saudaranya bapak kita. Bapak kita ini padahal punya saudara 5 umpamanya. Yang 5 ini berarti paman atau bibi kita, Pak D atau Pak Le kita, Bule atau Bude kita. Ya datengin, sambungkan silaturahmi. Demikian juga dengan ibu kita, terus jalin hubungan silaturahmi itu. Ya, komo keur usum pilkada kieu mah eta dulur bapak, dulur ibu. Sanajan geus maot oge biasanya jeung dulur mah ingat, oh anakna Kiai Haris Ki Udin teh ya. Nah, berarti saya dengan Kiai Haris ini kata orang Subang masih saudara. Berarti saya dengan Ki Udin saudara juga. Waduh, ternyata Kang Uyan itu anaknya Ki Hasan Bisri. Oh, Ki Hasan Bisri itu punya putranya Mama Syafi'i. Mama Syafi'i ini punya saudara, yaitu Mbah Amsir. Mbah Amsir itu punya cicit namanya Haji Iskandar. Oh, berarti Haji Iskandar itu saudara saya dong. Nah, disambung-sambungkan seperti itu. Ya. Aduh, Masya Allah, ini ada guru kita ikut hadir, Kiai Ulil Absar Abdallah. Mohon doanya Gus Ulil, mohon doanya. Saya sudah pesankan lukisan Hadratus Syekh untuk Gus Ulil, tapi beliau masih belum menerima tamu ya, karena masih dalam masa pandemi. Nah, beliau ingin saya mengantarkan lukisan ini ke Jati Bening dalam keadaan normal supaya bisa ngopi dan ngudut bareng. Mohon doanya Gus ya. Silaturahmi dengan saudara-saudara bapak, saudara-saudara ibu kita yang sudah tidak ada. Orang Sunda bilang jangan sampai paremun obor, tidak kenal sama saudara, padahal masih dekat, masih satu kakek, masih satu buyut, ya. Nah, sudah nggak kenal. Mana kalau satu Adam, satu Hawa, ya udah jadi musuh dengan saudara yang tidak kenal, ya akhirnya jadi kaya bukan dengan saudara. Wa ikramu shadiqihima, memuliakan sahabat kedua orang tua kita, teman-temannya. Saya misalnya putra Ki Hasan Bisri. Ki Hasan Bisri punya teman yaitu Ajengan Dayat, Abah Dayat Cikampek, teman beliau di Cipasu. Ya, saya harus memuliakan Abah Dayat, di samping beliau seorang kiai, juga lah teman bapak saya. Bapak saya punya teman Wampud, nah, teman di Cipasung juga, teman beliau di Cipasung. Masih ada tuh Wampud, walaupun sudah tua, Wampud, Wauned, ya itu yang orang Tasik yang hijrah ke Kerawang. Saya harus memuliakan Wampud dengan Wauned karena beliau adalah sahabat dari bapak saya. Demikian juga dengan sahabat-sahabat ibu saya. Ya. Dan kalau dengan sahabatnya, dengan temannya saja kita muliakan, dah apalagi dengan saudara-saudaranya, ibu bapak kita, ya, dengan Pak D kita, dengan Bu D kita, yaitu adik atau kakaknya, paman atau bibinya ibu bapak kita, ya, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ala alihi wa minantuihi wa incuihi wa buyutihi. Pokoknya semuanya disambungkan lah. Nah, didatengin. Ini sama temannya saja kita muliakan, teman kedua orang tua kita, ya. Wa rawahu Ibnu Hibban fi sahih bi ziyadatin. Ibnu Hibban dalam sahihnya beliau menambahkan begini. Qala rajul, yang maksud dengan rajul itu Anas bin Malik. Ma'aksara hadza ya Rasulullah.
Wa atyabah qala fa'mal bih. Nah, waduh banyak amat. Pertama, mendoakan kedua orang tua kita, istighfar bagi keduanya. Kemudian menunaikan segala janji-janjinya, silaturahmi dengan saudara-saudara mereka. Kemudian memuliakan teman-temannya. Lu kok banyak? Tapi juga bagus banget ini kalau diamalkan. Kata Anas bin Malik seperti itu. Qala, junjunan kita bersabda, fa'mal bih, sudah lakukan saja. Ya, itu birrul walidain, cara berbuat baik seorang anak kepada kedua orang tuanya. Yang tadi saya sebutkan, datangi makbarohnya kalau kita sempat 1 minggu sekali, kalau nggak sempat sebulan sekali, ya kalau nggak sempat, misalnya jauh, ya setahun sekali. Nah ini budaya Islam Nusantara, setiap tahun kita mudik itu dalam rangka itu. Nah, jadi dalam rangka menjaga tali silaturahmi bukan hanya dengan orang yang masih ada, tapi dengan orang yang sudah meninggal, ibu bapak, nenek kakek, buyut, mbah-mbah kita ke sana, itu silaturahminya, silaturruh ya, dengan cara menyambungkan secara rohani melalui ziarah kubur. Jangan dikira orang-orang yang sudah meninggal itu tidak mendengar apa yang kita ucapkan di atas makbarohnya. Ibu Rina, terima kasih. Ada relawan Siluman. Wah, ini bintang 9, relawan Siluman. Waduh, berarti ya relawan untuk kaciri ya Siluman. Akiudin, alhamdulillah, terima kasih Ki. Ada Ustadz Yayan Sopian, Ketua Lembaga Takmir Masjid PCNU Kerawang. Terima kasih Ustadz Bahayan. Ada Bapak Endan Hamdani, PT Naonte Kamarite Makbul ya, CP Makbul. Terima kasih Endan. Ada Haji Mukhtar Kot ya. Ada siapa lagi nih? Ibu Ema Maimunah, itu Haji Ema hadir. Ada Gos Abrehom Tekstil. Kemudian Gus Ulin ini. Ada Pak Haris Hara. Ada Insinyur Ayi Hambali. Nah, kata Kang Ayi, keur loba dulur kieu mah, keur usum pilkada kieu mah, loba dulur teh manfaat. Aduh. Bener serius Kang Ayi. Jangan saudara saya ini di Kerawang ini, karena ibu saya orang Kerawang, bapak saya orang Kerawang, banyak banget saudara saya. Ya lumayan ke pilkada kieu mah itunya. Ibu Rina, wah, terima kasih Ibu Rina. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Subhan Maulana, semoga kita semua menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya mujibas sailin. Napak Tilas Al-Fakir. Semua yang hadir, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa Muslimun. Imam Muslim meriwayatkan anna Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu an, laqiyahu rajulun minal a'rabi bitoriqi Makkah. Suatu ketika ada seorang Arab yang mendatangi atau bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Umar di jalan kota Mekah. Enggak disebutin jalannya. Kalau sekarang kan jalannya Thoriq Abdul Aziz, Thoriq Ibrahim, Thoriq Ismail, Thoriqul Haram dan lain sebagainya. Kalau ini ya mungkin jalannya cuma satu dulu. Yang namanya juga zaman dahulu ya, nggak ada jalan-jalan macam-macam kayak kita. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar wa hamalu ala himarin kana yarkabuhu wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi. Nah, tiba-tiba ketika Abdullah bin Umar ini ketemu seseorang yang sudah tua,
orang Arab yang sudah tua di sebuah jalan kota Mekah. Kemudian beliau baca salam, kalau kita cium tangan kepada kakek ini. Lalu beliau membawa kakek ini di atas himar yang sedang beliau tumpangi. Diboncengin lah gitu. Ayo mari ke, ikut dengan saya di himar saya. Karena beliau Abdullah bin Umar ini sedang naik himar. Diboncengin tuh, diikutkan, diboncengkan guys lah, diboncengin ke himar yang sedang dinaikinya. Wa atau amamatan. Kemudian orang tua tersebut dikasih sorban. Kanat ala rosi, sorban yang dibelitkan di atas apa itu namanya, kepala Abdullah bin Umar. Beliau buka, langsung dikasihkan sama kakek ini. Qala Ibnu Dinar, berkata Ibnu Dinar, "Fakulna aslahakallah, innahumul a'rab wa hum yardawna bil yasir." Faqala Abdullah bin Umar. Kata Ibnu Dinar, fakulna. Ini orang-orang mungkin zaman tabi'in ini ya. Ini tabi'in ini Umar bin Khattab sudah tidak ada mungkin. Ini para tabi'in ini bertanya, aslahakallahu innahumul a'rab wa hum yardawna bil yasir. Aslahakallah, ini doa dari seorang muslim kepada muslim yang lain agar Allah memberikan kebaikan. Aslahakallah. Ini orang-orang Arab memang hidupnya al-a'rab itu, A'rabi itu hidupnya memang yardawna bil yasir. Mereka ridho dengan yang sedikit, maksudnya mah sederhana. Memang kehidupannya itu kehidupan mereka itu sederhana. Kata Abdullah bin Umar, inna aba hadza kana wadudan li Amr bin Khattab wa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna abarral birri silatul walad ahla wuddi abihi. Kata Abdullah bin Umar begini komentarnya setelah para tabi'in memberikan komentar, mendoakan beliau dan berkomentar bahwa memang orang Arab itu hidupnya sederhana. Begini, bapak-bapak, kakek ini ya, yang saya boncengin ini adalah orang Arab yang sangat cinta kepada bapak saya, yaitu Umar bin Khattab. Beliau ini teman akrabnya bapak saya. Dan saya dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa inna abarol birri silatul walad ahla wuddi abihi. Ya. Sesungguhnya birrul waliden, bukan perbuatan baik yang paling baik. Ya, inna abarol birri, sesungguhnya perbuatan baik yang paling baik, perbuatan baik yang paling baik adalah silatul walad ahla wuddi abihi, yaitu menyambungkannya seorang anak kepada keluarga teman dari bapaknya. Ya, itu paling baik itu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena si kakek ini adalah sahabatnya Umar bin Khattab, yaitu ayahanda dari Abdullah bin Umar, maka beliau menghormatinya, memuliakannya, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kakek itu, ya, termasuk sorbannya beliau kasihkan, karena memang kakek ini adalah sahabat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ayahanda dari Abdullah bin Umar. Kenapa beliau lakukan itu? Karena beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa kebaikan
yang paling utama, ya, perbuatan yang baik, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling istimewa adalah seorang anak menghormati teman bapaknya, teman ibunya. Silaturahmi. Kalau kita bapak kita punya teman, datengin tuh temennya. Kalau misalnya temennya ini punya anak, kita jalin silaturahmi dengan anak temen dari bapak kita. Demikian seterusnya. Bila perlu ya besanan. Nah, ini sering dilakukan oleh para kiai-kiai kita. Khususnya di Jawa Barat Baduh, di Sunda mah rese. Kiai teh mulung minantu teh kanu beunghar wae. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, tanya Gus Ulil itu. Jadi misalnya Mbah Mun, almarhum Mbah Mun, beliau itu besanan dengan para kiai yang rata-rata walaupun nggak ada hubungan darah, tapi ada hubungan sanad keilmuan dengan teman bapaknya, yaitu almarhum Kiai Zubair, ya, dengan teman ibunya dan lain sebagainya. Pokoknya menyambungkannya itu dengan cara besanan. Beliau besanan dengan Lirboyo, kalau nggak salah mantu dari Lirboyo itu 2. Dengan Mbah Paki Langitan juga beliau besanan. Dengan Mbah Akil, ya, ayahandanya Ki Mustafa Akil, Ki Said Akil juga besanan, ya. Ki Mustafa Akil itu ya menantunya beliau. Jadi cara menyambungkan silaturahmi dengan teman bapaknya ini, dengan saudara-saudara bapak kita, dengan saudara-saudara ibu kita itu dengan cara besanan. Bisa saja nanti saya supaya lebih mengakrabkan silaturahmi, saya besanan misalnya dengan Kiai Isep atau dengan Ki Udin. Saya kan punya anak 3, laki-laki semua. Ki Udin punya anak 2, perempuan semua. Nah, besanan itu bagus itu untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita. Ya, tentu saja kita berharap rumah tangga dari anak-anak kita itu langgeng, abadi. Jangan sampai putus di tengah jalan, malah justru kita yang tadinya akrab dengan besan, ya, teman sejak kecil, karena anak kita cerai, jadinya berantakan juga silaturahmi, ya. Tidak seperti itu tentunya, ya. Nah, sambungkan silaturahmi dengan teman orang tua kita, dengan sahabat orang tua kita yang sudah meninggal. Itu adalah merupakan kebaikan yang paling utama. Terima kasih Ki Udin, Mahasantri NQ Praya, Umar Jalu, Jamaluddin Haq, kemudian Mang Dindin Ibrahim nih, ada juga Mang Dindin Samen Doze, yaitu yang punya parfum di Kota Bekasi, Abdul Kohar, ya, MB Seknur, Waalaikumsalam, Yusuf Sunandang, udah ada, tenang. Kang Dudung Abdul Salam Depok, Napak Tiras Al-Fakir, Budot Hermawan, ya, relawan sama Siluman. Alhamdulillah banyak nih sekarang yang hadir. Kalau Gus Ulil nolol, alhamdulillah banyak banget yang hadir. Ya, beliau luar biasa. Jemaah Facebook rahimakumullah-nya banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Selanjutnya Ibnu Hibban fi sahihihi, ada riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. An Abi Burdah radhiyallahu anhu, qaddamtul Madinah fa'atani Abdullah bin Umar faqala atadri lima ataituka. Kata Abi Burdah radhiyallahu an, ketika saya mendatangi Madinah, maka fa'atani Abdullah bin Umar, saya disowanin Abdullah bin Umar.
Faqala, beliau bertanya, atadri lima ataituka? Apa kamu tahu kenapa saya datang menemui kamu? Qultu, la, enggak. Ada apa emang? Qala fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya saya mendengar junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyasila abahu fi qabri fal yasil ikhwan abihi ba'dah. Aduh. Barang siapa yang suka, yang senang ayyasila abahu fi qabri, agar bisa menyambungkan bapaknya di alam kuburnya. Jadi masih ada silatul arwah dengan bapak kita yang sudah meninggal. Di alam kubur, di alam barzah sana gampang. Palyasil ikhwan abi ba'da, kata Rasulullah. Sudah, datengin saja saudara-saudara bapak kita setelah beliau meninggal. Datangin teman-temannya. Jalin silaturahmi dengan sahabat-sahabat dari orang tua kita. Itu bapak kita senang tuh di alam barzah sana, ya. Wa innahu kana baina abi Umar, ya, bahwa antara bapak saya itu Umar bin Khattab maksudnya, wa baina abika ikhaun wa wuddun fa ahbabtu an asida dzalika. Karena bapak saya yaitu Umar bin Khattab dan bapak Anda wahai Abu Burdah itu kan temenan itu. Umar bin Khattab dengan bapaknya Abu Burdah, dengan bapak sampean itu temenan, masih ada jalinan persaudaraan. Ya, Pak Abab tuh asila dzalika. Saya senang untuk menyambungkan mempererat tali persaudaraan di antara kita, ya. Kenapa saya datang kepada Anda? Di suatu ketika Abdullah bin Umar ini datang menemui Abu Burdah. Tahukah, wahai Abu Burdah, kenapa saya menemui Anda? Gak tahu Abdullah bin Umar, gak tahu Ibnu Umar, ada apa? Begini, saya mendengar Kangjeng Nabi pernah bersabda, ya, kalau masih mau menjalin tali silatul arwah dengan bapak kita yang sudah meninggal di alam barzahnya sana, maka hendaklah dia menyambungkan silaturahmi dengan teman atau saudara-saudara dari bapaknya setelah bapaknya itu meninggal. Kan begini, dulu bapak kita Umar bin Khattab, bapak saya dan bapak Anda, ya, Abu Burdah, itu saudaraan, itu temenan. Maka Pak Ahbab tuh an asila dzalika, saya juga mau menjalin silaturahmi dengan Anda karena Anda adalah anaknya teman bapak saya yang sudah meninggal. Begitu. Jadi lamun ke Kiai Isep, ya Al Hasan, abahna geus maot. Ya bapak saya sudah meninggal. Bapak saya sudah meninggal, bapaknya Kiai Isep. Umpamanya nanti setelah tidak ada, itu jangan sampai terputus. Ya, anak bapak kita temenan, ya anaknya juga harus temenan lagi, harus silaturahmi lagi, begitu. Nah itu bapak kita senang tuh di alam kubur kalau ada anaknya yang menyambungkan silaturahmi dengan teman dari beliau yang sudah meninggal. Semoga saja kita menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita, baik baik mereka masih ada maupun setelah mereka sudah tidak ada. Mereka sudah kembali kepada Allah, mereka sudah di alam barzakh. Tapi yakinlah, apa yang kita lakukan dari amal kebaikan pasti akan
pahalanya nyampe kepada kedua orang tua kita. Seperti yang kita maklumi dari sabda junjungan kita Rasulullah SAW, bahwa setiap anak Adam ini amalnya terputus. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika seseorang meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3. Antara lain adalah waladun solehun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Anak yang soleh yang selalu melakukan kebaikan. Setiap yang dilakukan oleh anaknya, karena anaknya itu nggak mungkin melakukan itu tanpa ada orang tuanya. Nggak mungkin seseorang bisa hidup ya tanpa orang tua. Itu pasti nyambung itu. Namun orang sodakoh, walaupun tidak kita ucapkan, ya Allah semoga sodakoh ini pahalanya untuk ibu bapak saya, secara otomatis itu nyambung. Ya sebaiknya tentunya amal yang kita lakukan ini dikhususkan kepada pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal, ya. Otomatis ya, saya misalnya Ki Udin ngajar ngaji anak-anak setiap hari, ya, itu almarhum Kiai Haris yang sudah ada di alam barzah dapat bagian pahala dari kebaikan Ki Udin ngajar santri. Demikian juga Kiai Cep Heri Syarifuddin, demikian juga Kiai Isep, pahala yang beliau lakukan sekarang ngajar santri dari mulai pagi, siang, sore, malam. Ya, itu pahalanya nyampe terus, nyambung kepada ibunya almarhumah, Ibu Haji Ade, ibunya Hidayat, ya. Begitu seterusnya. Tapi kalau amal keburukan yang dilakukan oleh seseorang tanpa sebab dari ibu bapaknya, itu nggak nyampe. Misalnya ada seorang anak mabok. Dulu waktu di dunia sudah dididik, diberangkatkan ke pesantren, terus pernah dimarahin, pokoknya pernah dididik lah, pernah dibina waktu di dunia oleh bapaknya. Itu enggak, walaupun anaknya mabok, judi, enggak nyampe. Tapi kalau waktu di dunianya dibiarkan sama bapaknya, enggak pernah dipesantrenkan, enggak pernah mondok di pesantren, diberangkatkan ke pesantren untuk mondok, untuk ngaji, enggak pernah dididik, enggak pernah diwarah, tidak pernah dibimbing, dikasih pelajaran oleh kedua orang tuanya. Ketika anaknya mabok, ketika anaknya judi, maka ke alam barzah juga nyampe itu dosanya. Dosa yang dilakukan oleh, tiba-tiba bapaknya lagi enak-enak di alam kubur, loh, apa ini? Ternyata anaknya di dunia sedang mabok. Tiba-tiba puludak, waduh, anaknya di dunia sedang judi. Tiba-tiba puluduk, wah, anaknya di dunia sedang zina. Nauzubillahi min dzalik. Karena waktu di dunianya dia tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan moral, pendidikan akidah, pendidikan agama anak-anaknya, ya. Maka didiklah anak-anak kita. Kalau kita tidak sanggup, titipkan mereka kepada pondok-pondok pesantren yang pesantrennya benar-benar kiainya mengajarkan penuh rasa tanggung jawab, penuh rasa kasih sayang kepada anak-anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa ibu bapak kita, dan semoga Allah mengampuni dosa kita kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba beleduk. Ayo, lihat satun, Aki Udin. Mana? Nah.
Ya, li khamsatun. Li khamsatun uqfi biha arral wabail hatimah al-mustafa wal murtaba wa banahuma wa Fatimah. Ku berkahna mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantap nganyerikeun. Ku berkahna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Ihsan Muhammad. Apa lagi? Abdul Rasid Salawasna. Ya, terima kasih semuanya ya. Roma menyanyi. Aduh. Ustadz Isep. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.